Oke, halo semuanya. Eh, Nama saya Nanda Sanadiansyah dengan NPM 210675286. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya melakukan instalasi modul HRIS atau Human Resource Information System menggunakan Odoo. Nah, untuk melakukan instalasi ini harus sudah memiliki Odoo SOL, Odoo lokal V16 yang sudah terinstall seperti dilihat di kontainer di sini, dan juga sudah memiliki database pada Odoo dari SOL yang sudah terinstall. Nah, untuk itu kita bisa mulai pertama untuk mencoba menginstalasi core dari HRIS yang akan kita pasang, yaitu adalah OpenHRMS. Nah, untuk mendapatkan OpenHRMS di sini bisa dibuka di sini. Nah, di sini kita bisa cari di apps.odoo.com, namanya OHRMS Core. Nah, di sini Open HRMS Core by Cybrosis Techno Solutions. Nah, seperti yang sudah terinstall, kita install untuk Odoo V16. Sini. Nah, kemudian di sini sambil kita tunggu. Nah, jika sudah selesai, kita bisa cek di sini. Kalau misalkan ini kita buka, nah di sini terdapat berbagai macam modul-modul yang akan di-include di dalam OHRMS Core. Nah, di sini yang karena sebenarnya OHRMS telah terinstall, nah di sini kita masukkan saja semua dari hasil ekstrak tadi ke dalam folder add-ons yang ada di root folder dari Odoo itu sendiri. Nah, kemudian kita perlu menambahkan sebuah variabel pada odoo.conf. Nah, jadi konfigurasi dari Odoo-nya di sini. Nah, di sini untuk menambahkan path dari add-ons-nya, yaitu ada di /mnt/extra add-ons. Nah, ini harus dipastikan juga sama dengan path yang kita taruh di docker compose.yml. Nah, itu adanya di sini, line 13, yaitu .addons. Ini harus disamakan dengan yang ada di konfigurasi Odoo-nya sebelumnya. Nah, kemudian kita perlu menambahkan beberapa import tambahan di modul yang sudah kita ambil. Yang pertama adalah untuk HRMS dashboard. Di sini akses HRMS dashboard, kemudian ke models dan ke HRMS dashboard. Nah, di sini tambahkan satu line, yaitu adalah import pandas. Nah, pandas ini adalah modul dari Python yang akan mengolah dari data frame. Nah, ini ditambahkan di sini import pandas, kemudian di satu tempat lagi, yaitu ada di report di modul yang sama HRMS dashboard di broad factor. Dari sini juga ditambahin import pandas. Nah, pandas saat ini pada awal digunakannya ini masih belum terinstall di kontainer yang ada. Nah, untuk itu kita perlu untuk mengakses konsol atau bash dari kontainer tersebut dengan cara melakukan docker exec untuk execute. Nah, strip IT dan nama kontainernya. Nah, di sini untuk menemukan nama kontainernya kita bisa melihat dengan menggunakan docker ps. Nah, di sini docker tidak terinstall. Apakah di sini bisa? Docker juga nggak bisa. Karena di sini komen docker tidak ditemukan, kita bisa buka aja di Docker desktop. Nah, di sini juga terlihat di sini bahwa dari kontainer yang berjalan itu namanya adalah web 1 dan db1. Nah, di sini berarti kita harus ini dulu ya. Harus siapkan dulu dockernya. Bentar. Nah, sekarang di sini dockernya sudah bisa digunakan di command line. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kontainer yang aktif dengan menggunakan docker ps. Nah, di sini ada dua kontainer ya. Yang pertama adalah kontainer dari Odoo-nya itu sendiri. Nah, di sini namanya adalah Odoo 210.676 web 1 dan juga
container untuk database-nya. Nah, sekarang untuk menginstal Pandas, kita perlu mengakses kontainer web tadi dengan cara docker exec strip it, nama kontainernya adalah udo 210.675.266 strip web strip 1. Kemudian tambahkan bin/bash untuk mengakses bash dari kontainernya. Nah, di sini terlihat kita udah di dalam bash dari kontainernya. Nah, di sini kita hanya perlu lakukan instalasi untuk Pandas dengan menggunakan pip. Nah, jadi kita tinggal tulis aja di sini pip install Pandas. Nah, kebetulan di sini Pandas sudah terinstall. Jika Pandas belum terinstall, maka akan ada proses untuk melakukan download dari modul Pandas menggunakan pip. Nah, itu tinggal ditunggu aja hingga selesai. Kemudian jika sudah selesai dan sudah terlihat seperti ini, kita bisa exit. Nah, dan untuk melakukan restart terhadap kontainer yang sedang berjalan, kita bisa gunakan command docker restart dengan nama kontainer tadi ya udo 210.675.2086. Salah. Web 1. Nah, ini tandanya udah di restart. Kita bisa cek juga docker ps. Nah, di sini statusnya up 4 seconds, jadi baru ke restart. Nah, kemudian kita perlu untuk akses sistem udo lokalnya menggunakan localhost. Oke, di sini kebetulan port yang digunakan untuk menjalankan aplikasi udo itu ada di port 8069. Nah, port ini itu bisa berbeda tergantung dengan konfigurasi yang ada di Docker Compose. Nah, itu bisa dilihat di sini ports. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa udo berjalan di port 8069 dan eksternal portnya juga di 8069. Lebih seperti itu. Nah, kita bisa akses di 8069, nanti akan otomatis diarahkan ke web loginnya. Nah, di sini kebetulan untuk database yang sudah ada, kita bisa masukkan saja email dan passwordnya admin. Nah, di sini kita sudah lihat ini adalah jika sudah terinstall. Namun jika belum terinstall, kita pertama harus pergi ke apps. Nah, kemudian di sini kita update app listnya dulu. Nah, kemudian kita cari open hrms itu kita nyarinya gini hrms_core. Nah, di sini lihat udah terinstall gitu ya. Kalau belum terinstall, tinggal tekan aja ada tombol activate di sana. Nah, gimana jika update apps listnya ini belum ada nih? Jadi di sini masih kosong di atas di navbar-nya. Nah, untuk itu yang perlu kita lakukan adalah pertama pergi ke settings. Nah, kemudian di general settings ini kita scroll ke bawah. Nanti kita akan temukan di sini developer tools. Nah, ini tekan namanya activate the developer mode. Nah, kebetulan sini sudah teraktivasi. Jadi tulisannya deactivate the developer mode. Jadi jika belum teraktivasi, tulisannya akan activate the developer mode. Nah, kita kembali lagi ke apps. Nah, tadi ya jangan lupa untuk di-update dulu app listnya. Kemudian kita cari tadi HRMS core. Nah, jangan lupa untuk diaktifate. Nah, ketika udah berhasil teractivate, nanti kita akan otomatis diarahkan ke halaman depan dari dashboardnya. Nah, yang mana dashboard itu sudah berubah jadi dashboard khas dari OHRMS core-nya. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke modul kedua, yaitu adalah untuk menginstal modul ekstra, yaitu Employee Orientation and Training. Nah, untuk modul ini kita bisa akses pertama untuk membuka dulu di apps.udo nih ya, dengan nama Employee Orientation. Nah, dengan developer yang sama, Cybersys Techno Solutions, dan jangan lupa install untuk v16 gitu. Nah, di sini jika sudah prosesnya sama, jadi di download kemudian diekstrak. Nah, jika sudah diekstrak nanti tampilannya dia itu namanya adalah ini Employee Orientation. Nah, di sini ini adalah modul yang sudah terinstall dan sudah ditempatkan di add-ons. Nah, jika ada modul yang seperti ini ditambahkan baru dan dia bagian dari satu modul yang lebih besar, kita perlu menambahkan dependensinya pada
core-nya. Jadi kita coba buka OHR Mass Core, kemudian di manifest. Nah, di sini kita perlu tambahkan employee orientation. Nah, ini kan modul yang akan kita install gitu. Nah, ini perlu kita tambahkan di bagian depends di OHR Mass Core-nya. Nah, jika sudah selesai di bagian sini, kita perlu buka lagi di udo yang berjalan tadi ya. Di sini localhost-nya. Kemudian kita cek apps. Nah, di apps ini harusnya kita sudah bisa menemukan modul yang tadi ingin kita tambahkan, yaitu employee orientation and training. Kita bisa cari aja dengan keywordnya orientation. Nah, ini dia. Nah, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalkan belum terinstall, nanti tulisannya akan ada activate. Tinggal diklik aja activate-nya, dan nanti dia akan melakukan aktivasi gitu. Nah, gimana kalau belum ada? Kalau misalkan ternyata kita cari belum ada, kita perlu cek apps list-nya ini udah terupdate atau belum. Dengan cara ya udah kita update lagi aja gitu. Dan nanti kita update aja. Nah, nanti setelah selesai kita bisa cari lagi nih apakah sudah ada atau belum. Nah, gimana kalau ternyata masih belum ada juga? Nah, kalau misalkan masih belum ada juga, yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan lagi aja restart dari kontainer Docker webnya. Nah, itu adalah hal terakhir, maksudnya tahapan terakhir kalau misalnya memang dari update apps list ini masih belum bisa menghadirkan modul tadi yang terbaru yang kita tambahkan gitu. Nah, itu untuk modul yang kedua. Nah, untuk tampilannya sendiri kita bisa ceknya itu kita buka modul namanya employees di sini. Nah, kemudian di sini ada di orientation. Nah, dia ada orientations. Kemudian juga ada training program. Nah, ini adalah tambahannya tadi dari yang kita tambahkan OHR Mass orientation and training. Nah, kemudian kita lanjut ke modul yang ketiga. Nah, modul yang ketiga ini adalah Open HRMS untuk employee appraisal. Nah, kita akses juga. Nah, kita mesti cari di tempat yang sama ya. Open HRMS employee appraisal. Di sini jangan lupa kita V16 kita download untuk yang V16 di sini. Nah, kemudian jika sudah selesai di-download, diekstrak, nah kita bisa langsung lihat aja. Jangan lupa untuk diekstrak ke folder add-ons. Nah, di sini kita cari mana ya? Appraisal. Ini dia. Jadi kalau misalkan udah dimasukkan ke add-ons, nah nanti dia ada di sini OH appraisal di sini. Nah, jangan lupa prosesnya juga sama. Kita perlu tambahkan juga modul ekstra ini ke OHRM score-nya di bagian manifest, di bagian depends gitu. Nah, disini jangan lupa ditambahin untuk OH appraisal-nya karena ini modul yang akan kita tambahkan. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah kita kembali ke udo lokalnya. Kita cek di apps. Nah, kemudian di sini kita update dulu app list-nya. Kemudian kita cari appraisal. Nah, di sini. Nah, kita pilih yang tadi kita tambahkan yang namanya OH_appraisal. Di sini activate gitu. Nah, gimana kalau misalkan nggak ada? Kalau misalkan nggak ada sama aja kayak tadi. Pertama, coba untuk update apps list-nya lagi. Nah, kalau misalkan masih nggak ada, restart lagi kontainer dari webnya gitu. Dari ya kontainer webnya. Nah, kemudian activate, tunggu sampai selesai gitu ya nanti aktivasinya. Nah, kemudian untuk mengatur kondisi appraisal dari user kita yang kita sekarang gunakan, kita bisa cek settings. Nah, kemudian di sini kita cari users. Nah, ini dia, manage users. Nah, kita kan di sini pakai namanya Mitchell admin gitu ya. Adminnya. Di sini kita bisa cek buka di sini. Nah, kita scroll ke bawah, ini ada semua informasi tentang usernya, user type, service, marketing. Nah, yang penting ada di sini. Nah, kita taruh appraisalnya sebagai manager karena admin di sini kan sebagai manager gitu. Nah, kemudian setelah ini selesai, kita bisa cek untuk cek apakah appraisalnya sudah berhasil. Nah, itu gimana caranya? Kita cari modul namanya modul appraisal di sini. Nah, di sini udah ada ya. Nah, di sini udah ada dan udah aktif nih modul appraisalnya. Gitu. Di sini ada ini karena dia mau database jadi udah ada isinya gitu ya. Gitu.
Nah, kurang lebih untuk instalasi modul-modul tadi itu kurang lebih seperti itu. Harusnya cukup mudah, namun ingat jika misalkan ketika melakukan instalasi itu antara modulnya belum muncul atau misalkan ada kendala, jangan lupa untuk update app listnya, dan kalau memang masih belum berubah, itu untuk solusi terakhirnya adalah untuk melakukan restart pada kontainer. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan juga perhatiannya. Selamat malam.